Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bu, perkenalkan saya Jelita Dunurdania dengan NIM 2333009. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Dr. Eti Merina Brahmana MSI. Nah, kita masuki pembahasan pertama, yaitu mengenai pengantar mikrobiologi. Pengertian mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti mikros kecil, bios hidup, dan logos adalah ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Jasad hidup yang memiliki ukuran sangat kecil disebut sebagai mikroba ataupun mikroorganisme maupun jasad renik. Nah, awal terungkapnya dunia mikroba ini adalah dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1633 sampai dengan 1723. Beliau melakukan pengamatan pada struktur mikroskopis biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil. Tetapi penemuan terbesarnya yaitu dengan ditemukannya yang namanya Animalculus. Animalculus sendiri adalah hewan kecil. Nah, jenis-jenisnya yaitu protozoa, alga, bakteri, dan hamir. Nah, yang kedua itu adalah penggolongan mikroba di antara jasad hidup. Secara klasik, jasad hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu animalia, hewan, dan plantae adalah tumbuhan. Namun, berdasarkan organisasi selnya, Haeckel membedakannya yaitu dengan protista. Yang termasuk dengan protista ini adalah protozoa, alga atau ganggang, fungi atau jamur, dan bakteri yang memiliki sifat uniseluler, sianositik, dan multiseluler tanpa diferensiasi jaringan. Nah, selain Haeckel, Whittaker juga membedakannya menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah jasad prokariotik, jasad eukariotik uniseluler, dan jasad eukariotik multiseluler ataupun multinuklear. Ciri-ciri umum mikroba. Mikroba secara umum berperan menjadi produsen, konsumen, dan redusen. Produsen yaitu yang menghasilkan bahan organik maupun anorganik dengan bantuan energi sinar matahari. Contohnya adalah bakteri fotosintetik. Konsumen yaitu yang menggunakan hasil dari produsen. Contohnya adalah protozoa. Nah, yang ketiga yaitu redusen adalah yang mengurai bahan organik ataupun sisa jasad hidup yang telah mati menjadi unsur kimia. Contohnya adalah fungi. Setelah ditemukannya mikroskop elektron, maka dapat dilihat struktur halusnya itu dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama ada prokariota yang perkembangbiakannya belum sempurna dan eukariota yang telah sempurna. Awal perkembangan ilmu biologi pada pertengahan abad ke-19 ini yaitu ilmuwan yang telah membuktikan bahwasannya mikroorganisme ini berasal dari mikroorganisme sebelumnya, bukan dari tumbuhan ataupun hewan yang membusuk. Selain itu, para ilmuwan juga membuktikan bahwasannya mikroorganisme ini bukan berasal dari proses fermentasi, tetapi merupakan penyebab terjadinya suatu fermentasi. Ya, seperti contohnya yaitu minuman anggur yang mengandung alkohol. Menurut teori abiogenesis, bahwasannya animalculus tersebut tumbuh dengan sendirinya dari bahan mati. Tetapi beberapa ilmuwan menganut teori biogenesis yaitu mengatakan bahwasannya animalculus ini hidup dari benih animalculus yang selalu berada di udara. Selanjutnya yaitu pembahasan morfologi dan anatomi bakteri. Morfologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk dan struktur organisme. Sementara anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, dan hubungan antar bagian tubuh suatu organisme. Sel bakteri dibedakan menjadi 2, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik yaitu sel yang telah memiliki membran dalam sehingga nukleus dan organel lainnya dibungkus di dalam membran plasma. Selanjutnya, sel prokariotik yaitu sel yang belum memiliki membran dalam sehingga asam nukleat ataupun bahan intinya tersebar di dalam sitoplasma. Bakteri merupakan suatu mikroorganisme yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Nah, morfologi bentuk bakteri ini yaitu bulat, batang, dan spiral. Yang pertama itu adalah bakteri berbentuk batang. Bakteri berbentuk batang ini terbagi menjadi 3, yaitu batang tunggal yang berbentuk 1, batang diplobasil yang berbentuk 2, dan streptobasil yang berbentuk lebih dari 2.
Selanjutnya yaitu bakteri yang berbentuk bola atau biasanya dikenal sebagai kokus. Nah, bakteri ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama contohnya adalah monokokus yang berbentuk tunggal dan diplococcus yaitu yang bergandeng dua. Selanjutnya yaitu bakteri bentuk spiral. Nah, bakteri bentuk spiral ini terbagi menjadi tiga, yaitu spiral, vibrio, dan ciproseta. Selanjutnya yaitu mengenai anatomi bakteri. Bakteri ini tersusun atas dinding sel dan inti sel. Yang pertama itu adalah flagella. Flagella itu biasanya terdapat di satu ujung, pada kedua ujung, ataupun pada permukaan sel yang fungsinya adalah untuk bergerak bakteri. Yang kedua itu adalah dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan yang berfungsi untuk melindungi sel. Yang ketiga ada membran sel. Membran sel ini tersusun atas molekul lemak dan protein yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat keluar ataupun ke dalam sel. Selanjutnya ada mesosom, yaitu yang digunakan untuk menghasilkan energi atau pabrik energi pada bakteri. Selanjutnya yaitu lembar fotosintetik yang berfungsi melakukan fotosintesis pada bakteri. Selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan yang berada di dalam sel. Selanjutnya itu ada asam deoksiribonukleat, di mana asam ini merupakan pembawa materi genetik dari bakteri. Nah, selanjutnya itu ada plasmid, ribosom, dan endospora. Yang terakhir yaitu ada reproduksi bakteri. Nah, ada 3 proses paraseksual yang diketahui, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang artinya adalah racun. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil atau renik, yang dimana virus yang paling kecil adalah virus polio dan virus yang paling besar adalah virus penyerang bakteri. Virus memiliki ukuran yang sangat beraneka ragam, yaitu seperti bulat, panjang, oval, dan seperti huruf T. Nah, karena ukurannya sangat kecil, virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Nah, berdasarkan sel inangnya, virus diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada virus bakteri, yang kedua ada virus mikroorganisme eukariot, yang ketiga ada virus tumbuhan, dan yang keempat ada virus hewan. Namun berdasarkan materi genetiknya, virus diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada virus ARN dan yang kedua ada virus ADN. Perkembangbiakan virus ini sering disebut juga sebagai replikasi. Ada 2 macam cara virus untuk menginfeksi bakteri, yaitu secara liktik dan secara lisogenik. Namun, ada beberapa perbedaan antara siklus liktik dan lisogenik, yaitu pada siklus liktik, waktu relatif cepat menonaktifkan bakteri. Yang ketiga itu berproduksi dengan bebas tanpa terikat dengan kromosom bakteri. Sementara pada siklus lisogenik, waktu relatif lama mengkombinasi bakteri genetik dengan virus, dan yang terakhir itu adalah terikat dengan kromosom bakteri. Nah, virus ini juga dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, yaitu seperti contohnya adalah penyakit influenza, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus orthomisovirus yang berbentuk bola. Selain itu, ada juga beberapa penyakit seperti campak, flu burung, cacar air, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya pencegahan terhadap virus, yaitu seperti kita melakukan vaksin terhadap virus yang dimatikan ataupun virus yang dilemahkan, serta menjaga kebersihan diri kita sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai jamur atau fungi. Jamur merupakan jasad eukariot yang berbentuk benang ataupun sel tunggal, multiseluler ataupun uniseluler. Sel-selnya tidak berklorofil, dinding sel tersusun dari kitin, dan belum adanya diferensiasi jaringan. Jamur juga bersifat kemoorganoheterotrof karena memperoleh energi dari oksidasi senyawa organik. Jamur benang terdiri dari massa benang yang bercabang yang disebut sebagai miselium. Nah, miselium tersusun dari hifa atau filamen yang merupakan benang-benang tunggal. Jamur juga memiliki organel seperti hifa, ribosom, nukleus, retikulum, endoplasma, vakuola, badan lipid, glikogen, partikel penyimpanan, badan mikro, mikrotubulus, vesikel, dinding sel, dan lain sebagainya. Nah, dalam kita melakukan identifikasi morfologi pada jamur, kita juga perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu seperti tipe hifa, tipe spora, seksual ataupun aseksual, badan buah, dan terakhir adalah bentukan khususnya. Pembahasan yang terakhir yaitu hamir. Hamir atau disebut yes, merupakan jamur bersel satu yang mikroskopik atau tidak berflagela, di mana perkembangbiakan hamir ini yaitu yang pertama dengan cara bertunas, melakukan pembelahan sel, melakukan pembentukan spora, ataupun secara generatif yaitu seperti konjugasi isogami, konjugasi heterogami, dan yang terakhir adalah konjugasi askospora.
Nah, materi yang kelima adalah enzim mikroba. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme makhluk hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein ataupun senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim juga disebut sebagai senyawa biokatalisator tetapi tidak ikut bereaksi, di mana artinya memiliki sifat katalis, yaitu sebagai senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi pada saat sudah atau sebelum terjadinya reaksi, konsentrasi enzim akan tetap sama. Nah, pada umumnya enzim tersusun atas protein dan bukan protein. Nah, kedua bagian tersebut disebut sebagai apoenzim dan koenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim yang bersifat tidak tahan panas, yang berfungsi untuk menentukan kekhususan dari suatu enzim. Sementara itu, koenzim disebut juga sebagai protestik suatu enzim apabila terikat sangat erat terhadap apoenzim. Koenzim ini memiliki sifat yang tahan panas, tidak seperti apoenzim, mengandung ribose dan fosfat, yang fungsinya adalah untuk menentukan sifat dan reaksi dari suatu enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama itu ada, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, bekerja secara spesifik, merupakan protein, diperlukan dalam jumlah sedikit, dan enzim bekerja secara bolak-balik. Nah, cara kerja enzim juga sangat unik, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang digunakan untuk melakukan suatu reaksi. Nah, dalam mekanisme cara kerja enzim ini terdapat dua teori, yaitu yang pertama ada teori lock and key dan yang kedua ada teori induced fit. Teori lock and key atau disebut juga sebagai teori kunci gembok yang dikemukakan oleh Emil Fischer, seorang ahli kimia Jerman pada tahun 1894. Beliau mengemukakan bahwasannya yang pertama itu bentuk sisi enzim tidak fleksibel ataupun tidak berubah. Yang kedua, antara sisi aktif enzim dan substrat harus sesuai, dan yang ketiga, sisi aktif enzim tidak dapat menyesuaikan dengan sisi substratnya. Teori yang kedua yaitu teori induced fit yang dikemukakan pada tahun 1998, di mana teori ini berkebalikan dengan teori lock and key, yaitu sisi aktif enzim fleksibel atau dapat berubah, dan yang kedua yaitu sisi aktif enzim dapat berubah atau menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Selanjutnya itu penggolongan enzim. Enzim berdasarkan tempat kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada endoenzim, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, dan yang kedua itu ada exoenzim, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Berdasarkan daya katalisnya, enzim dibagi menjadi yang pertama oksidoredutase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi enzim, yaitu yang pertama substrat atau reaktan, suhu, keasaman atau pH, dan yang terakhir adalah penghambat enzim atau inhibitor. Nah, materi yang keenam adalah metabolisme bakteri. Metabolisme bakteri adalah oksidasi substrat atau reaksi disimilasi ataupun reaksi yang menghancurkan molekul agar bakteri menghasilkan energi. Metabolisme terdiri dari dua proses yang berlawanan yang terjadi secara simultan. Reaksi tersebut adalah yang pertama yaitu sintesis protoplasma dan penggunaan energi yang disebut sebagai anabolisme. Yang kedua yaitu oksidasi substrat yang diiringi dengan terbentuknya energi yang disebut dengan katabolisme. Nah, energi dari proses metabolisme ini digunakan untuk yang pertama itu adalah sebagai sintesis bagian sel, yang kedua sintesis enzim, mempertahankan kondisi sel, pertumbuhan dan perbanyakan sel, penyerapan unsur hara, dan yang terakhir sebagai pergerakan atau motilitas. Nah, bakteri memperoleh energi dari proses reduksi dan oksidasi, di mana oksidasi adalah proses pelepasan elektron, sementara reduksi adalah proses penangkapan elektron. Karena elektron tidak dapat berada dalam bentuk bebas, maka suatu reaksi oksidasi selalu diiringi dengan reaksi reduksi. Pada umumnya, reaksi oksidasi secara biologi diiringi oleh enzim dehidrogenase. Tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi di dalam tubuh yaitu secara aerobik, di mana proses ini dinamakan dengan glikolisis. Glikolisis berlangsung dengan bantuan enzim, di mana enzim berfungsi sebagai katalis di dalam sitoplasma. Nah, ada dua macam energi yang digunakan oleh makhluk hidup. Yang pertama itu adalah sumber energi matahari, di mana organismenya disebut sebagai organisme fotosintesis ataupun fototropik. Yang kedua adalah oksidasi senyawa kimia, di mana organismenya disebut sebagai organisme komonsintesis. Selain itu, fotosintesis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fotosintesis cyanobacteria dan yang kedua adalah fotosintesis non-cyanobacteria. Selanjutnya itu ada fermentasi. Fermentasi adalah proses yang berlangsung dalam keadaan anaerob, di mana proses ini tidak melibatkan transfer elektron yang dikatalisis oleh enzim di dalam membran sel.
Energi diperoleh melalui proses fosforilasi oksidatif, tetapi dalam prosesnya bisa menggunakan oksigen sebagai aseptor, elektron terakhir atau bisa disebut sebagai respirasi aerob, dan senyawa anorganik lain atau bisa disebut sebagai respirasi anaerob. Nah, materi yang terakhir adalah nutrisi mikroba. Mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan pembangunan sel, untuk sintesa protoplasma dan bagian sel lainnya. Di mana berdasarkan cara pengambilan nutriennya, maka mikroba dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah osmotrof dan fagotrof. Jasad osmotrof mengambil nutrien dalam bentuk larutan, contohnya adalah bakteri. Sedangkan jasad fagotrof mengambil nutrien dalam bentuk fagositosis dan dicerna melalui vakuola makanan, seperti contohnya adalah protozoa. Nutrien yang dibutuhkan mikroba adalah air, sumber energi, sumber karbon, sumber akseptor elektron, sumber mineral, faktor tumbuh, sumber nitrogen, oksigen dan hidrogen, fosfor, serta bahan makanan lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.